Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, balik lagi bareng Singkong dan juga Ceker. Aku juga pastinya ya yang bakalan eksekusi si Singkong dan si Cekernya. Pastinya dong. Oke, jadi alhamdulillah masih bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Ini baru sempet bisa ngedit ya teman-teman. Padahal ini adalah video hari Jumat kalau nggak salah ya. Tapi aku baru sempet ngeditnya sekarang. Nggak apa-apa, yang penting ada yang bisa diupload nih. Karena emang kadang-kadang kalau repot sampai nggak sempet ngupload video gitu ya. Malam juga udah keburu capek. Apalagi kalau Adek Royan sudah minta dipeluk dan minta tidur, akhirnya aku ikut tidur juga. Hari ini aku nggak belanja, mau ngabisin belanjaan aku yang kemarin ya. Tapi nanti aku bakalan beli cabai, soalnya cabai rawit aku habis. Dan kebetulan cabai yang di pohon itu pada busuk karena kehujanan. Jadi ya mau nggak mau gitu harus beli. Meskipun cabai di tempat aku sekarang lagi mahal juga ya teman-teman. Yang biasanya bisa beli 1.000, aku mau beli 1.000 juga malu gitu ya, khawatirnya menyakiti hati penjualnya gitu. Meskipun di sini juga masih ada sih yang beli 1.000, cuma ya nggak apa-apa deh, aku belinya 2.000 aja. Oke, ini singkong aku potong-potong dan aku rendam dulu karena ini nggak langsung mau aku olah ya teman-teman. Biasanya sih ngolah ini sore-sore gitu ya, jadi buat cemilan malam gitu, biar enak dingin-dingin makan yang panas-panas. Terus ini sekitar jam 10:30-an aku mau mulai prepare untuk bikin makan siang ya. Jadi tadi itu yang aku bersihin singkong itu aku bersihinnya jam 9-an, habis nganter Adek Royan, terus ya sambil jaga toko. Pokoknya ini aku sebisa mungkin dibagi-bagi waktunya gitu. Jadi siang ini aku mau masak sayur cuciwis atau sayur semen, pokoknya nggak tau lah namanya gitu ya. Ini tuh dia semiannya kol. Kalau misalnya habis panen kol terus dibiarin, itu dia bakalan tumbuh si sayur cuciwis ini. Jadi ini juga harganya murah, kayak bonusan dari kol atau kobis gitu kan. Jadi bukan dari yang nanam dari awal biji gitu, enggak. Jadi ya bonusan aja lah gitu, makanya murah, sebungkus cuma 1.000. Terus ini mau lanjut aku rendam dulu sebentar ya teman-teman, takutnya itu ada binatangnya yang menghuni di sini, jadi aku rendam sebentar pakai garam. Katanya sih biar si penghuninya itu pada mati gitu ya. Jadi ya udah, ini aku rendam dulu. Nah, ini juga udang yang aku beli kemarin. Ini udang harganya 9.000, udah aku bersihin kemarin ya. Jadi ini baru aku keluarin dari freezer dan udah aku cuci lagi juga. Dan ini cekernya yang aku beli 5.000-an kemarin, baru mau aku masak sekarang. Nah, terus ini cabenya aku beli tadi, ini yang aku bilang harganya 2.000 ya. Jadi 2.000 dapat segini. Biasanya ini 1.000 kan ya. Terus ada beberapa yang busuk, jadi ya aku buang aja lah yang busuk. Cuma aku buangnya itu bukan ke tempat sampah ya, jadi aku lempar ke tanah di belakang rumah. Bismillah, kalau emang rezeki ya dia tumbuh gitu loh ya. Allah yang menumbuhkan, bukan tumbuh sendiri. Nanti pas dibilang, kalau aku bilang biar tumbuh sendiri, ada lagi yang komen ya kan, Allah yang menumbuhkan. Iya, aku juga tahu kalau semua di dunia ini itu yang menumbuhkan Allah gitu. Terus ini juga ada yang busuk lagi barusan, ya udah pokoknya yang busuk-busuk dibuang. Terus karena ini lagi rajin, ya udah aku pretelin aja. Karena emang lagi musim hujan, jadi rentan busuk ya. Misalnya cabai yang biasa bertahan sampai minggu-mingguan, ini kadang-kadang belum seminggu udah muncul penghuninya, si belatung. Oke, lanjut. Di sini aku mau nyiapin bumbunya. Ini untuk bumbunya aku lumayan lengkap ya. Ada kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai, sama ada juga laos. Karena untuk tumisan si cuciwisnya ini bakalan aku tambahin sama udangnya. Jadi biar nggak terlalu amis gitu ya sayurnya, makanya agak aku lengkapin.
Aku nggak pakai daun salam karena emang lagi nggak mau aja, jadi ya udah pakai begini aja cukup. Ini langsung aku ulek aja ya biar cepet. Ini aku nguleknya ngulek kasar aja. Habis itu untuk laosnya mau aku geprek, terus habis itu seperti biasa ya, bawang merahnya itu aku iris-iris. Ini aku lagi ngerebus air untuk ngerebus si cuciwisnya itu ya. Ini tadi udah aku bilas lagi dari rendaman garamnya. Terus untuk ngerebusnya di sini aku nggak nunggu sampai mendidih ya airnya. Pokoknya cukup dia mulai ada gelembung-gelembungnya gitu, ini langsung aja aku rebus. Jadi sebetulnya kalau mau langsung ditumis juga boleh, cuma aku lebih srek aja kalau cuciwisnya itu direbus dulu karena warna hijaunya itu jadi lebih cantik daripada kalau dia langsung ditumis. Ini aku juga sambil nyalain tungku yang satunya ya biar cepet. Ini mau langsung aku tumis, jadi aku panasin minyak. Dan untuk ngerebus si cuciwisnya ini juga nggak perlu lama-lama, pokoknya kalau dia udah mulai layu gitu ya udah aja langsung diangkat. Nah ini aku angkat, terus airnya nggak aku buang, jadi airnya mau aku pakai untuk ngerebus ceker biar lumayan ya hemat sama gas, karena nggak perlu mengulang dari awal lagi gitu. Jadi udah panas kan ini, jadi nggak perlu lama-lama juga nanti ngerebus cekernya. Ngomong-ngomong, siapa yang ngeh kalau cekernya itu ada satu ceker yang kukunya belum di mani-pedi dan belum dipotongin? Yang udah ngeh tolong tunjuk tangan. Lanjut aku tumis bawang merah. Ini untuk bumbunya sayur cuciwis dan sampai wangi ini ya bawang merahnya. Kalau udah baru masukin bumbu yang tadi udah diulek. Tinggal diaduk-aduk sebentar aja. Habis itu kalau bumbunya udah mateng, udah tanek, ini langsung aja aku masukin udangnya. Jadi udangnya aku pakai semua ya teman-teman. Kalau misalnya nggak punya lauk yang lain, makan kayak begini aja udah nikmat banget gitu. Tapi berhubung aku punya ceker, ya udah aku masak cekernya juga. Lumayan bisa untuk krokot-krokotan gitu. Masak sampai udangnya merah, itu tandanya udangnya udah mateng. Kalau udah lanjut masukin sayur cuciwisnya. Nah ini cuciwisnya itu udah aku tiriskan ya, jadi airnya biar nggak banyak-banyak banget. Karena kalau misalnya nggak ditiriskan, airnya kan banyak kumplang-kumplang kayak yang gimana gitu, lagi nggak pengen yang kuahnya kumplang-kumplang gitu, jadi makanya aku tirisin. Terus udah deh tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Nah di sini setelah aku cobain itu dia kurang garam, jadi aku tambahin garam. Yang terakhir untuk penyedapnya aku pakai saus tiram ya, mereknya bebas tapi aku pakai saori. Udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata, dan masaknya nggak perlu lama-lama karena tadi udah direbus. Terus aku suka sayur cuciwis ini kalau masaknya nggak lama-lama dia bakalan masih krenyes-krenyes gitu. Jadi ya udah ini udah mateng, alhamdulillah aku matikan. Terus habis itu aku lanjut mau bikin brekecek ceker. Siapa yang tahu brekecek? Itu bahasanya emak. Orang-orang sekarang mah bahasanya rica-rica gitu ya. Rica-rica ceker, ya Allah. Terus ini aku pakai bumbu lengkap banget. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih, bawang merah, cabai pastinya ya. Terus ada daun salam juga. Sama daun jeruk karena biar makin wangi gitu. Terus nggak ketinggalan pakai daun kemangi juga pastinya. Alhamdulillah, jadi lagi ada beberapa daun kemangi yang tumbuh di belakang rumah gitu ya. Jadi biasanya aku nyebar-nyebarin bunga yang kering gitu, dan alhamdulillah mulai pada tumbuh. Ada 2 yang udah besar dan yang lainnya masih baru pada nongol-nongol gitu. Terus ini juga, oh iya ada kemiri juga, lupa. Jadi ini yang pertama aku ulek dulu kemiri sama kunyitnya, karena aku kalau misalnya kunyit nggak halus itu bakalan apa ya, gak enak banget kalau pas misalnya lagi makan terus nemu ngeletus gitu ada kunyit yang belum halus tuh,
nggak suka banget aku. Jadi ya udah, ini awalnya makanya aku halus banget sampai halus gitu ya, baru habis itu cabenya. Kalau cabe mah nggak halus juga nggak apa-apa. Terus ini aku mau langsung numis bawang merahnya dulu ya. Ini bawang merahnya ditumis dulu sampai wangi. Habis itu baru masukin bumbu yang tadi udah dihaluskan. Jangan lupa juga dedaunannya. Dedaunan kayak lagu. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Siapa yang tahu lagunya? Jangan-jangan kita seumuran lagi. Udah tua ya, ya Allah. Oke, ini lanjut ditumis aja sampai wangi. Terus tadi juga aku masukin ketumbar ya, sama ini barusan aku masukin juga jahe sama lengkuasnya. Ketinggalan ternyata teman-teman. Udah deh, ini kalau udah tanek baru habis itu masukin cekernya. Dan di sini aku baru sadar kalau ternyata cekernya ada yang belum dipotongin kukunya. Ya Allah, ini kalau ke sekolah ketahuan sama guru bakalan langsung dislepet ini pakai penggaris. Oke, ini aku tambahin juga air. Terus udah deh, ini airnya juga aku ngasihnya agak banyak ya teman-teman. Jadi biar kumplang-kumplang, jadi siapa tahu anak-anak nanti bakalan makan pakai kuahnya gitu. Terus ini juga nggak terlalu pedas ya, karena aku ngasih gulanya juga lumayan. Ini aku kasih gula setengah sendok makan, jadi biar nggak terlalu pedas. Sambil nunggu cekernya matang, karena ini lumayan lama aku ngerebusnya ya, sampai airnya agak menyusut, cuma nggak nyusut banget gitu, biar cekernya itu benar-benar empuk gitu. Nah ini aku sambil nyuciin perabotan yang kotor. Pernah ada yang komen di kolom komentar, Mbak kok busanya sedikit banget, apa emang pakainya sedikit? Jadi aku tuh nyuci piring pakai sabun colek ya teman-teman. Nah karena sabun coleknya itu nggak aku kasih air banyak-banyak, jadi dia busanya cuma sedikit. Nah terus untuk sabun colek merek Sunlight itu memang busanya nggak sebanyak kayak merek ekonomi gitu ya teman-teman. Tapi ini bersih kok, malah keset. Jadi kalau misalnya sabun ekonomi itu cenderung licin, nah untuk sabun Sunlight ini dia langsung keset gitu, cepet bersihnya. Jadi pakai airnya juga nggak banyak-banyak karena busanya nggak banyak ya teman-teman, tapi insya Allah bersih banget kok ini. Nah terus aku juga nggak pakai sabun yang cair, soalnya kalau pakai sabun cair itu boros banget, apalagi punya anak-anak yang tingkat keponya itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya pakai sabun cair itu satu bungkus bisa habis 1 hari teman-teman. Jadi ya udah, makanya ini aku pakai sabunnya yang sabun colek. Nah ini cekernya udah kayak gini aja, udah matang. Jadi terakhir itu mau aku kasih penyedap rasa, terus sama aku kasih daun kemangi. Jadi udah tinggal diaduk-aduk aja, mateng deh. Alhamdulillah ini enak teman-teman. Siapa nih yang di sini juga suka sama ceker? Kalau aku sih tipe orang yang nggak jijian gitu ya, jadi hampir semua makanan bisa aku makan. Oke lanjut, kita kembali ke singkongnya ya. Jadi ini sekitar jam 3-an sore. Ini singkongnya mau aku bersihin. Ini kan habis direndam tadi ya. Gak direndam juga nggak apa-apa, cuma khawatirnya jadi kering gitu ya di luar, karena nggak diapa-apain, nggak langsung direbus tadi sama aku. Jadi makanya direndam dulu biar tetap terjaga kelembapannya. Kayak iklan kulit ya. Pokoknya ini aku cuci bersih ya. Terus sambil nunggu airnya panas, ini aku mau nyiapin bumbu. Jadi singkongnya mau aku kasih bumbu bawang putih dan juga garam, biar wangi dan juga biar ada asin-asinnya gitu ya teman-teman. Karena kan ini mau dibikin singkong keju ceritanya, jadi biar agak asin-asin gitu. Kalau airnya udah panas langsung aja masukin bumbunya. Terus habis itu karena ini masih kurang asin, jadi aku tambahin garam aja. Habis itu tinggal dimasukin aja singkongnya dan ditutup sampai mendidih ya. Pokoknya direbus sekitar 7-8 menitan aja.
Nah, berhubung ini aku tinggal-tinggal, jadi nggak tahu kalau misalnya ini tuh sampai luber gitu ya blubuk-blubukannya. Oke, ini lanjut aku matikan kompornya dan aku tutup, aku biarkan kurang lebih 30 menitan ya, atau sampai 45 menit gitu, biar si singkongnya itu merekah. Nah, jadi kayak begini teman-teman. Terus ini tuh nggak langsung aku goreng sore ini ya, karena ternyata dikirimin sama ibu pisang goreng. Jadi daripada banyak-banyak makanan takutnya mubazir gitu ya, jadi ini cuma aku tiriskan aja dan malamnya aku taruh di kulkas. Jadi kalau misalnya udah adem baru masukin kulkas dan aku goreng besok. Oke, jadi ini keesokan harinya ya, aku mau goreng singkongnya, lumayan bisa untuk bekal ya, karena hari ini hari Sabtu tuh adik Royan ada kegiatan berenang, jadi ya lumayan buat bekal, buat cemilan gitu ya, sambil nunggu anak-anak pada nyemplung, sambil makanin singkong. Dan ini aku kasih blue band secukupnya ya, sekitar 1 sendok gitu, tapi ini blue bandnya beku karena habis dimasukin kulkas gitu ya, udah pernah dipakai. Untuk blue bandnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak, tapi berhubung di rumahku lagi ada jadi aku pakai. Jadi ini tuh biar wangi gitu, singkongnya tambah wangi, terus dia jadi kayak lebih garing gitu luarnya dan dalamnya tetap lembut gitu ya. Oke, ini udah panas, langsung aja aku masukin singkongnya satu persatu. Lanjut digoreng sampai kecoklatan atau sesuai selera ya teman-teman, makin lama makin garing pastinya, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Oke, ini sampai kurang lebih kayak begini aja ya, ini udah mateng, alhamdulillah, mau langsung aku angkat aja. Terus ini singkongnya karena di rumah lagi ada keju sisaan gitu ya, jadi aku parutin aja keju ini. Sebetulnya ini nggak pakai keju juga udah enak banget teman-teman, tambah pakai keju ya udah tambah mantep deh. Oke deh, alhamdulillah udah selesai semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-videoku. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.